Sudah cukup, senior. Huo Yuhao menghela nafas dengan tenang. Wanita tua itu mendengus dingin ketika dia mengambil langkah maju, dan dia baru saja akan menyerang ketika Su Jiujiu meraih untuk menahannya. Jangan seperti ini, Nenek Yimen. Yuhao adalah tamu kita. Petik 2. Wanita tua itu menyipit ketika berkata, orang ini sedikit tidak normal, kekuatan rohaninya jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Itu pada tingkat yang tidak seharusnya dimiliki Raja Roh. Biarkan aku menjatuhkannya, Jiujiu, lalu kamu bisa menginterogasinya. Petik 2. Su Jiujiu berkata dengan tergesa-gesa, Nenek Yimen, dia benar-benar tamu kita tidak bisa memperlakukan tamu seperti itu. Maafkan aku, Yuhao. Nenek Yimen telah melindungi saya sejak saya masih kecil, dan dia pasti merasakan sesuatu yang berbahaya dari alat jiwa tipe penyimpanan Anda, dan itulah alasan mengapa dia. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Karena Anda tidak tertarik untuk melihat apa yang kami tawarkan, maka kami akan mengambil cuti kami sehingga kami dapat mencegah kesalahpahaman. Ayo pergi, dong, ahem, Wang Dong. Petik 2. Huo Yuhao hampir lupa bahwa Wang Donger saat ini mengenakan pakaian seorang pria, dan memanggilnya, Donger, sekarang akan terdengar sangat aneh. Wang Donger melirik Su Jiujiu dengan dingin sebelum dia mulai mendorong Huo Yuhao pergi ke kursi rodanya. Ekspresi Su Jiujiu berubah, dan ekspresi ragu-ragu dan ragu melintas di wajahnya. Wanita tua dalam gaun merah memberi Su Jiujiu tampilan ingin tahu. Su Jiujiu tidak ragu terlalu lama. Dia berjalan maju dengan cepat dan berkata, maaf, Yuhao. Saya terlalu curiga dan terlalu sensitif. Saya sangat menyesal tentang apa yang baru saja terjadi, dan saya harap kalian berdua bisa tetap di sini. Petik 2. Su Jiujiu merasakan aura yang sangat berbahaya ketika Wang Donger memflash cincin Starlight Sapphire, dan aura itu memang berasal dari cincin itu. Itu berarti bahwa bahkan kualitas Starlight Sapphire tidak bisa menutupi aura berbahaya yang terkandung di dalamnya, dan aura segera mengalir keluar saat Wang Donger memasukkan kekuatan jiwa di dalamnya. Itulah alasan mengapa dia dan wanita tua berbaju merah itu segera bereaksi seperti mereka. Pikiran mengalir di kepalanya, dan Su Jiujiu berpikir bahwa Huo Yuhao tidak punya alasan untuk menyakitinya. Seperti yang dia katakan, semua orang berdiri di jalur yang sama, mereka berbagi musuh yang sama, dan musuh-musuhnya adalah temannya. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Huo Yuhao kepadanya mungkin berbahaya, tetapi tidak mungkin ditargetkan pada dirinya. Selain itu, Huo Yuhao baru saja memberi mereka intel yang begitu penting, dia tidak bisa begitu saja menolaknya begitu saja. Seluruh Akademi Shrek ada di belakang Huo Yuhao. Huo Yuhao memberi isyarat kepada Wang Donger untuk menyuruhnya berhenti, dan menoleh untuk melihat kembali pada Su Jiujiu. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Tuan Putri, bahwa semua jenis kolaborasi dan kerja tim harus dibangun di atas kedua belah pihak yang saling mempercayai. Jika kamu tidak percaya padaku, maka tidak perlu untuk kerjasama lebih lanjut, bukan begitu? Petik 2. Su Jiujiu menatap pemuda ini yang hanya bisa bergerak satu tangan, dan dia merasa seolah-olah sedang menatap negosiator yang licik dan licik. Mengapa dia begitu sulit untuk berurusan dengan? Kata-katanya tidak panas atau dingin, dan dia juga tidak lembut atau terlalu memaksa. Irama terkontrol dan moderat Huo Yuhao membuatnya merasa seolah-olah dia sedang tertarik. Tidak heran kalau Shrek Academy telah memberikan begitu banyak penekanan padanya. Memang, itu bukan hanya karena kemampuan bertarungnya. Pikiran Su Jiujiu berhenti di sana, dan dia segera menyesuaikan diri. Senyum tulus muncul di wajahnya saat dia berkata, maaf, Yuhao. Saya akan meminta maaf kepada Anda sekali lagi, kami salah tentang apa yang terjadi tadi. Harap kembali, dan kami dapat membahas kerja sama kami secara lebih rinci. Bagaimana menurut Anda? Anda benar mengatakan bahwa kerja sama berarti kita harus saling percaya. Saya dapat mengatakan dari informasi penting bahwa Anda baru saja menyampaikan kepada Anda bahwa Anda mempercayai kami. Jangan khawatir, kami akan membalas tidak peduli bagaimana kami memutuskan untuk bekerja sama di masa depan. Petik 2. Seberapa indah ucapan itu. Huo Yuhao menghela nafas kekaguman di dalam ketika dia menunjuk ke arah Wang Donger,
dan baru kemudian Wang Donger memutar kursi rodanya kembali. Huo Yuhao berkata, tunjukkan padanya. Jangan khawatir, Tuan Puteri. Kami juga ada di sini, dan Anda memiliki Douluo berjudul ini untuk melindungi Anda. Jika sesuatu yang dapat mengancam hidup Anda muncul, bukankah kita juga akan mengubur diri kita sendiri? Aku mungkin dalam kondisi yang buruk, tapi aku belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Senyum menggoda muncul di wajahnya saat dia mengatakan itu. Su Jiujiu tersipu ketika dia memberi isyarat kepada Wang Donger. Dia mencuri pandang lagi padanya pada saat yang bersamaan. Wang Donger masih Wang Dong 5 tahun lalu. Meskipun dia sangat menakjubkan saat itu, dia masih anak-anak. 5 tahun kemudian, dia tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan, dengan sosok yang panjang dan ramping. Rambut biru kemerahan mengalir di belakangnya, dan dia sangat tampan, sehingga dia tidak memiliki ketidaksempurnaan sama sekali. Putri Jiujiu masih penuh dengan kekaguman meskipun dia telah melihat laki-laki tampan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya sepanjang hidupnya. Wang Dong memiliki wajah yang sangat menarik, bahkan gadis-gadis akan iri padanya, dan Huo Yuhao hanya memberinya tatapan aneh. Bisakah mereka? Sorot mata Putri Jiujiu menjadi sedikit aneh, dan dia mengutuk dalam. Sayang sekali, jika anak laki-laki tampan mengayun seperti itu. Huo Yuhao dan Wang Donger tidak tahu bahwa sang putri diam-diam mengkritik mereka. Wang Donger maju 2 langkah, dan dia mengulurkan tangan kirinya ke tempat yang relatif luas di dalam ruangan. Ini hanya kamar tingkat kedua, tapi itu jauh lebih baik daripada kamar-kamar yang ditempati Huo Yuhao dan yang lainnya. Ruang tamu yang luas adalah beberapa ratus meter persegi di area permukaan, dan ada kamar tidur di dalamnya yang tidak jauh lebih kecil. Ruangan ini lebih baik dalam hal dekorasi dan fasilitas daripada kamar mereka, dan tempat di mana Huo Yuhao dan yang lainnya tinggal bahkan tidak pada skala yang sama. Cahaya biru cemerlang berkedip, dan benda besar muncul di depan Su Jiujiu. Meskipun dia terdengar sangat percaya, dia masih mengambil beberapa langkah ke belakang tanpa sadar sehingga dia bisa menjaga jarak darinya. Sementara Titlet Douluo berpakaian merah berdiri di depannya, bersiap untuk bereaksi terhadap apapun. Mereka dengan cepat melihat benda apa itu. Itu adalah benda logam berbentuk aneh, dan Su Jiujiu bisa merasakan bahwa ini adalah alat jiwa. Meskipun penelitian alat jiwa Star Luo Empire memucat dibandingkan dengan Sun Moon Empire, Star Luo Empire telah melakukan banyak upaya pada penelitian alat jiwa selama bertahun-tahun setelah mereka menyadari kesenjangan di antara mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak memiliki insinyur jiwa tingkat atas, dan standar penelitian mereka juga sangat rendah, sehingga tidak mungkin mereka bisa mengejar kekaisaran Sun Moon. Meski begitu, Su Jiujiu telah melihat beberapa alat jiwa, namun dia belum pernah melihat atau mendengar tentang hal itu sebelumnya. Seluruh alat jiwa membutuhkan ruang sekitar 10 meter persegi. Ada alas logam persegi di bawahnya, dan alas ini adalah benda yang memakan waktu 10 meter persegi. Ada sabuk di bawah dasar logam, dan sepertinya alat jiwa ini bisa didorong. Orang bisa mengatakan bahwa itu cukup berat hanya dengan melihatnya. Ada silinder tebal di atas dasar logam, yang terletak di tengah. Silinder ini menghubungkan dasar dengan potongan logam persegi panjang lain di atasnya, dan komponen logam persegi panjang ini sekitar 2,5 meter panjangnya, sekitar 1,5 meter lebar, dan cukup datar, dengan 18 lubang hitam di satu sisi. Itu tampak seperti kotak logam besar, dan memberi orang perasaan yang sangat aneh. Tubuh gelap kotak logam itu sama sekali tidak menarik secara visual. Ini adalah... Su Jiujiu melirik Huo Yuhao dengan mata ingin tahu. Huo Yuhao menjawab, ini adalah senjata yang diproduksi oleh Sekte Tang. Kami telah menamainya Zuge Divine Crossbow Cannon. Petik 2. Zuge Divine Crossbow Cannon. Apakah ini alat jiwa? Putri Jiujiu jelas tidak terbiasa dengan nama ini. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, lebih tepatnya, ini adalah alat jiwa yang diam. Itu hanya dapat dianggap sebagai alat jiwa kelas 4, tetapi efek yang dapat dicapai di medan perang tidak dapat ditandingi oleh alat jiwa kelas 4 normal. Alasannya adalah alat jiwa yang stasioner. Anda harus tahu sesuatu tentang alat jiwa stasioner, bukan? Petik 2.
Putri Jiu Jiu mengangguk dan berkata, kekuatan alat jiwa stasioner terutama berasal dari cangkang mereka. Meriam itu sendiri hanya dapat menentukan jarak tembak dan akurasi. Apakah alat jiwamu menembakkan 18 peluru pada saat yang sama? Petik 2. Huo Yuhao berkata, ada pengaturan yang berbeda. Anda dapat memecat semuanya sekaligus, atau Anda dapat menembakkannya satu persatu. Suge Divine Crossbow Cannon kami memiliki beberapa fitur yang menonjol, perkenankan saya untuk memperkenalkannya kepada Anda. Pertama, meskipun itu hanya alat jiwa stasioner kelas 4, itu dapat mencapai jarak yang sebanding dengan alat jiwa kelas 6, karena berisi beberapa teknik rahasia Tang Sekte. Anda dapat melakukan tes lapangan sendiri setelah ini. Petik 2. Mata Putri Jiu Jiu berbinar. Alat jiwa kelas 4 yang memiliki kekuatan pendorong yang sama dengan alat jiwa kelas 6. Ini adalah penemuan yang cukup mengesankan. Itu juga berarti bahwa alat jiwa ini hanya membutuhkan insinyur jiwa kelas 4 untuk mengoperasikannya, dan insinyur jiwa kelas 4 berada pada level yang sama sekali berbeda dari insinyur jiwa kelas 6. Itu sebanding dengan kesenjangan antara leluhur jiwa dan kaisar jiwa. 1000 leluhur jiwa mungkin masih lebih lemah dari 100 kaisar jiwa, dan titik ini saja sudah menarik sang putri. Huo Yuhao melanjutkan, Cannon Crossbow Suge Divine kami dapat membawa 48 peluru, dan mereka semua berada di bawah pangkalan. Itu dapat secara otomatis membuat peluru selama proses penembakan, dan Anda hanya perlu memuat ulang senjata setelah ke-48 peluru telah ditembakkan. Reload sederhana. Wang Dong, tolong tunjukkan untuk sang putri. Petik 2. Baik. Wang Donger menekan sisi meriam dengan tangan kanannya, dan dudukan seperti capo muncul. Dia mengguncang dudukan dengan cepat, dan sebuah majalah perlahan-lahan meluncur keluar dari bawah dudukannya. Majalah itu terbuka dari belakang, dan semua orang bisa melihat 48 peluru meriam jiwa yang ada di dalamnya. Setiap cangkang meriam memiliki panjang sekitar 1 meter, dan setiap cangkang berdiameter sekitar 20 cm. Seluruh majalah ditarik dari dudukannya, menggunakan 4 roda di bawah majalah, jadi orang tidak perlu menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk mendorong majalah itu berkeliling. Dia dengan cepat mendorong majalah itu kembali ke posisi semula, sebelum dia menutupnya dan mengembalikan dudukan itu ke tempat dia mengambilnya dan mengakhiri proses reload. Seluruh upaya memakan waktu sekitar 2 menit. Su Jiwiyu menghitung secara mental, sebuah meriam jiwa stasioner yang dapat menembakkan 48 putaran sebelum memuat ulang, dan alat jiwa kelas 4 dengan jangkauan tembakan alat jiwa kelas 6. 48 putaran kontinu cukup mengejutkan. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, alat jiwa ini jelas merupakan senjata yang kuat di medan perang. Tentara Kekaisaran Sun Mun hanya dilengkapi dengan meriam jiwa stasioner kelas 5. Perbedaan terbesar antara meriam jiwa stasioner dan meriam jiwa normal adalah jarak tembak. Meriam jiwa yang normal memiliki jangkauan tembak yang sangat terbatas, karena meriam jiwa ditenagai murni oleh kekuatan jiwa, yang diubah menjadi kekuatan untuk meluncurkan peluru meriam. Namun, meriam jiwa stasioner berbeda. Mereka mengandalkan alat jiwa stasioner untuk meluncurkan cangkang mereka. Alat jiwa kelas 4 bernilai sekitar 1/100 dari alat jiwa kelas 6. Su Jiu Jiu menghitung terus-menerus di kepalanya, dan matanya mulai bersinar lebih terang dan lebih terang, mulai memahami lebih banyak tentang penggunaan dan efek praktis benda logam ini. Huo Yuhao melanjutkan, meriam silang ilahi Zuge yang telah kita rancang sampai sekarang lebih cocok untuk dipasang di tembok kota untuk mempertahankan kota, atau bisa dipasang untuk mempertahankan benteng, keduanya menggunakan akan sangat efektif. Jika Anda ingin melengkapi pasukan Anda dengan item ini, kami akan membuat versi seluler. Petik 2. Putri Jiu Jiu segera mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Jadi, bagaimana dengan harganya? Berapa harganya? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan alat jiwa kelas 6. Jadi itu harus dihargai seperti alat jiwa kelas 6. Sejujurnya, itu bisa dianggap sebagai alat jiwa kelas 6, kecuali itu tidak membutuhkan banyak waktu untuk menggunakannya. Petik 2. Su Jiu Jiu tersenyum dan berkata, saya yakin bukan itu.
Saya percaya itu tidak membutuhkan banyak sumber daya untuk membuatnya. Selain itu, alat jiwa stasioner selalu dikenal untuk membakar lubang melalui dompet kita. Meriam ini dapat menembakkan 48 peluru meriam stasioner, sehingga setiap putaran akan membuat saya sakit hati. Yu Hao, Suge Divine Crossbow Cannon Anda agak terlalu mahal. Kalian juga dari Star Luo Empire, apakah Anda mencoba untuk meraup untung dari perang? Itu berarti ini tidak akan lagi menjadi kerja sama. Petik 2. Huo Yu Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Putri. Kami sudah sangat tulus. Alat jiwa stasioner memang mahal, tetapi mereka juga paling penting dalam perang yang harus kita hadapi di masa depan. Sekte Tang selalu adil, sehingga harga ini tidak akan pernah berubah. Harganya akan sama bahkan jika kami menjual ke kota Shrek. Ketulusan kami terletak pada prioritas pasokan yang kami berikan kepada klien kami. Jika Anda bersedia menyelesaikan kesepakatan, Anda akan menjadi klien pertama kami di luar Shrek City, dan Anda akan menerima prioritas pasokan dari kami selama 1 tahun. Petik 2. Su Jiujiu tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan tawa ketika berkata, saya tidak berharap Anda menjadi pengusaha yang baik, dan Anda bahkan tahu tentang prioritas pasokan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa alat jiwa ini akan menerima permintaan berlebihan? Harus ada batasan jumlah alat jiwa seperti ini yang dapat kita beli, karena kita harus memastikan bahwa kita memiliki cukup peluru meriam untuk memastikan bahwa alat jiwa yang mahal ini dapat mengeluarkan potensi penuh mereka. Lebih jauh lagi, kita perlu memiliki guru jiwa yang cukup. Yang benar adalah bahwa Kekaisaran Luo Star tidak kekurangan tuan jiwa. Karena alat jiwa ini juga dianggap sebagai alat jiwa kelas 6, kita mungkin juga langsung membeli alat jiwa stasioner kelas 6. Ada beberapa kaisar jiwa di dalam Star Luo Empire. Petik 2. Senyum di wajah Huo Yu Hao tidak berubah. Dia sama sekali tidak khawatir. Jika sang putri sama sekali tidak tertarik dengan Suge Divine Crossbow Cannon, dia tidak akan bernegosiasi dengannya. Semakin keras dia tawar-menawar, semakin tertarik dia pada alat jiwa. Tapi bisakah kamu menemukan meriam jiwa stasioner kelas 6 yang dapat menembak 48 kali terus-menerus? Saya khawatir sulit menemukan yang dapat menembakkan 3 bahkan berturut-turut. Majalah kami dan mekanisme penembakan kami eksklusif bagi kami, dan alat jiwa ini dilengkapi dengan mekanisme penghancuran diri sendiri, sehingga tidak dapat ditiru. Satu Suge Divine Crossbow Cannon dapat menyaingi efisiensi penembakan 4 meriam stasioner kelas 6. Tentu saja, kita harus mengakui bahwa meriam ini hanya dapat dianggap sebagai meriam jiwa kelas 4 dalam hal kualitas material, dan dengan demikian daya tahannya tidak dapat dibandingkan dengan meriam jiwa stasioner kelas 6. Petik 2. Su Jiujiu menatap Huo Yu Hao dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang penjual secara terbuka membahas kelemahan dan kekurangan produk. Huo Yu Hao berkata, integritas selalu didahulukan untuk Tang Sekte, tidak peduli siapa yang kita hadapi, dan kita tidak akan pernah menyembunyikan kelemahan atau kelemahan yang dimiliki produk kita. Selain itu, Anda dapat dianggap sebagai salah satu klien terbesar kami. Petik 2. Su Jiujiu tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan merendahkanmu? Harga yang Anda kutip sama sekali tidak dianggap rendah. Selain itu, dari perspektif bisnis, tidak pernah ada aturan di mana penjual akan selalu mendapatkan harga pertama yang dia kutip. Petik 2. Huo Yu Hao menjawab, saya tidak yakin bagaimana orang lain melakukan bisnis mereka, tetapi menegakkan integritas kami dan menyediakan produk-produk berkualitas selalu menjadi yang paling penting bagi Sekte Tang. Su Jiujiu menatap tajam ke matanya. Ada ekspresi penyesalan di wajahnya saat dia berkata, sayang sekali. Kami hanya bisa memikirkan ini sedikit lagi. Petik 2. Huo Yu Hao tidak khawatir sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja. Saya percaya kesepakatan ini akan menjadi besar jika tercapai, jadi wajar bagi Anda untuk sedikit berpikir, Tuan Putri. Kami akan pergi, lalu kami akan memberikan Suge Divine Crossbow Cannon ini kepada Anda, dan Anda akan mengerti setelah pengujian lapangan bahwa saya belum melebih-lebihkan apapun. Namun, jika Anda melewatkan kesempatan ini hari ini, dan jika klien lain masuk ke dalam gambar,
saya khawatir kami tidak dapat memesan prioritas pembelian lagi untuk Anda. Saya perlu memperjelas ini sehingga saya bisa membebaskan diri dan agar Anda tidak menentang saya ketika itu terjadi. Petik 2. Su Jiujiu sangat akrab dengan seni negosiasi. Dia berpikir dalam hati, apakah kamu pikir aku akan jatuh cinta pada tipuanmu? Dia berdiri dan meletakkan telapak tangannya di atas satu sama lain di perutnya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Huo Yuhao, dan tidak ada yang menyangkal kemuliaan dan keanggunannya sebagai seorang putri. Itu benar. Jika kita memutuskan bahwa alat jiwa ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, kita akan menghubungi Tang Sek sesegera mungkin. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, oke. Ada dua hal yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Anda dapat melampirkan botol susu ke alat jiwa ini ketika Anda ingin menggunakannya, dan Anda dapat menggunakannya secara langsung. Botol susu kelas 4 sudah cukup. Kalau tidak, seorang insinyur jiwa dapat menggunakannya dengan menanamkan kekuatan jiwa dari sisi kiri pangkalannya, tempat kedua lekukan telapak tangan berada. Hal kedua yang ingin saya ingatkan kepada Anda adalah bahwa saya telah menginstal mekanisme penghancuran diri ke dalam Cannon Crossbow Suge Divine ini sehingga kami dapat melindungi teknologi kami. Jika ada yang mencoba membukanya, maka akan ada ledakan yang hebat. Mohon berhati-hati untuk itu, Tuan Puteri. Petik 2. Su Jiujiu mengambil perkecualian terhadap kata-katanya dan berkata, sepertinya sekte Anda telah banyak menekankan pada alat jiwa ini. Jika Anda khawatir, Anda dapat mengambilnya kembali, dan Anda dapat mengirim seseorang ke Star Luo Empire untuk melakukan percobaan dan uji lapangan bagi kami. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk menggunakan botol susu untuk mengoperasikan alat jiwa kelas 4 seperti ini? Botol susu dianggap sebagai salah satu alat jiwa yang paling berharga dan mahal di antara mereka yang memiliki tingkat yang sama, dan ini adalah sama untuk semua alat jiwa di bawah kelas 7. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, mungkin. Saya telah memberikan alat jiwa ini kepada Anda, jadi bagaimana saya bisa mengambilnya kembali? Donger, ambil kembali botol susu kami, dan kami bisa mengucapkan selamat tinggal pada putri. Petik 2. Baik, Wang Donger mengambil beberapa langkah menuju pangkalan Suge Divine Crossbow Cannon dan menekan satu titik. Sebuah kotak logam muncul, dan Wang Donger mengambil botol susu berbentuk aneh yang menyerupai kulit meriam dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan Starlight Sapphire. Wang Donger tidak melakukan semuanya dengan sangat cepat, jadi Su Jiujiu dapat dengan jelas melihat bahwa dia belum pernah melihat milk seperti itu sebelumnya. Dia bisa tahu dari ukurannya bahwa itu tidak sesederhana botol susu kelas 4 yang khas. Ini adalah alat jiwa yang datang melekat dengan mekanisme yang secara khusus dimaksudkan untuk melampirkan botol susu, dan botol susu juga telah dibuat khusus untuk tujuan ini. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Pasti ada yang salah kalau semuanya tidak normal atau tipikal. Su Jiujiu masih mengantar mereka keluar ketika dia bertanya tanpa sadar, apakah Suge Divine Crossbow Cannon akan memiliki efek khusus jika digunakan dengan botol susu? Huo Yuhao dan Wang Dong sudah di pintu, dan pelayan Putri Jiujiu membukanya untuk mereka. Huo Yuhao berkata dengan jelas, tidak akan ada efek khusus, kecuali Anda tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa. Oh, selamat tinggal, kalau begitu, jawab Su Jiujiu dan mengirim Huo Yuhao dan Wang Donger keluar dari ruangan. Dia pasti tidak akan melangkah lebih jauh untuk mengirim mereka pergi dengan statusnya, dan pelayannya menutup pintu di belakang mereka. Kata-kata Huo Yuhao bergema di benak Su Jiujiu saat dia bergumam pelan, kamu tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa. Apa artinya? Kamu tidak perlu pemimpin jiwa untuk tubuh sang putri tiba-tiba membeku seolah-olah sebuah pikiran melintas di kepalanya, dan tatapan heran muncul di wajahnya sementara wajahnya kehilangan semua warna. Itu tidak mungkin. Wang Donger tidak mendorong Huo Yuhao keluar dengan sangat cepat, dan Huo Yuhao perlahan menarik jari-jarinya yang terentang seolah-olah dia sedang menghitung mundur. 5, 4, 3, tunggu. Seruan bernada tinggi bergema di koridor, dan Putri Jiujiu tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya dan memblokir jalan mereka dalam beberapa langkah cepat. Wang Donger menatap ekspresi khawatir di wajahnya dengan geli dan berpikir pada dirinya sendiri, Huo Yuhao sangat licik.
Napas Su Jiujiu jelas sedikit terengah-engah saat dia menatap Huo Yuhao dengan mata birunya yang menawan. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa ini. Apa artinya? Huo Yuhao tampak sedikit kosong ketika dia menjawab, itu, apa artinya? Su Jiujiu menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu mengatakan itu? Entah kenapa, detak jantungnya mulai berdetak kencang, dan firasat yang tak terlukiskan menjalari pikirannya. Namun, firasat ini begitu besar, ke titik di mana dia hampir tidak bisa mengendalikan diri lagi.